Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal PTS Ganjil kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan kita bahas adalah soal pilihan jamak yang terdiri dari 15 soal. Soal pertama, berikut ini langkah-langkah penyelidikan objek IPA yang benar adalah dalam penyelidikan IPA yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan pengamatan, kemudian membuat inferensi dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka disebut dengan besaran. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Besaran pokok dengan satuan SI serta alat ukurnya yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Kenapa? Kita lihat nomor 1, suhu Celcius termometer. Kesalahan terletak pada satuan, seharusnya suhu ini satuan SI-nya adalah Kelvin. Sedangkan nomor 3, panjang cm mistar, juga sama di satuan, seharusnya panjang ini satuan SI-nya adalah meter. Soal nomor 5. Perhatikan hal-hal berikut ini. Syarat yang dimiliki satuan baku ditunjukkan oleh nomor. Untuk menjadi satuan baku, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus memiliki nilai yang tetap, kemudian dapat digunakan semua orang di seluruh dunia atau bersifat internasional dan mudah ditiru dan diadakan kembali. Soal nomor 5. Suhu badan Raffi adalah 37 derajat Celcius. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah, kita tahu bahwa yang namanya besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Dalam hal ini yang dapat diukur adalah suhu badan. Jadi suhu badan adalah besaran dan derajat Celcius adalah satuan. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang anak menyimpan jangkrik dalam toples A dan toples B. Toples A ditutup rapat. Setelah beberapa hari, jangkrik tersebut mati walaupun diberi makanan yang cukup. Sedangkan toples B, selain diberi makan cukup, tutupnya diberi lubang-lubang udara dan ternyata jangkriknya tetap hidup. Lubang-lubang udara ini artinya memberikan ruang untuk jangkrik untuk bernafas yang merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Soal nomor 7. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama genus, sedangkan sativa ini adalah spesies. Jadi jawabannya adalah yang D, genus. Soal nomor 8. Urutan takson dalam klasifikasi hewan mulai dari terendah ke tertinggi yaitu ibu urutkan dari terendah ke tertinggi. Yang pertama adalah spesies, kemudian genus, family, ordo, class, phylum, dan kingdom. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan kunci dikotom berikut. Tanaman jagung adalah kelompok dari tumbuhan monokotil. Maka urutan identifikasi tanaman jagung sesuai dengan kunci dikotom adalah, kita lihat yang nomor 1, tanaman jagung ini adalah tanaman yang tidak berspora, jadi 1B. Nomor 2, tanaman jagung ini tanaman berpembuluh, jadi 2A. Nomor 3, termasuk ke dalam biji tertutup, jadi 3A. Dan nomor 4, termasuk ke dalam berkeping 1, jadi 4B. Jadi 1B, 2A, 3A, dan 4B. Selanjutnya soal nomor 10. Hewan yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok adalah, kita lihat nomor 1 adalah kambing, nomor 2 buaya, 3 kerbau, 4 sapi. Maka yang mungkin dikelompokkan adalah 1, 3, 4 ke dalam mamalia atau hewan yang mempunyai kelenjar susu dan hewan berkaki 4. Jadi yang C. Soal nomor 11. Berdasarkan gambar, campuran senyawa dan unsur secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Kita lihat yang nomor 1 ini adalah gambar unsur karena unsur ini adalah satu zat tunggal. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah senyawa. Kenapa? Karena senyawa ini adalah kumpulan atau gabungan beberapa zat tunggal. Nah, nomor 3 ini adalah campuran. Kenapa? Karena campuran ini adalah gabungan beberapa zat. Jadi jawabannya 3, 2, 1. Soal nomor 12. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat percobaan yang pertama, lakmus merah menjadi biru. Yang kedua, lakmus merah tetap merah. Yang ketiga, biru menjadi merah. Yang keempat, biru tetap biru. Salah satu ciri basa adalah dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4.
Soal nomor 13. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh emas. Yang merupakan sifat fisika adalah, kita ketahui bahwa sifat fisika adalah sifat yang tampak dari luar. Nah, dari keempat sifat itu yang tampak dari luar adalah nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 14, perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Kita ketahui bahwa yang namanya perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang baru. Nah, dari 4 perubahan ini yang tidak menimbulkan zat yang baru adalah nomor 1 dan nomor 2. Soal terakhir nomor 15. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Yang termasuk ke dalam perubahan kimia adalah berbeda dengan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika tidak menimbulkan zat yang baru, perubahan kimia menimbulkan zat yang baru. Nah, dari keempat peristiwa yang menimbulkan zat yang baru ini adalah nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita akan melanjutkan pada soal esai. Soal esai ini terdiri dari 5 soal. Kita bahas soal yang pertama. Sebutkan macam-macam alat ukur besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Untuk alat ukur panjang, contohnya adalah jangkau sorong, mikrometer skrup, meteran. Untuk alat ukur massa ada neraca atau timbangan. Untuk alat ukur waktu ada jam, ada stopwatch. Soal nomor 2, dari cerita di atas, manakah yang disebut satuan pengukuran yang baku dan satuan pengukuran tak baku, dan satuan pengukuran manakah yang sebaiknya digunakan dalam pendidikan IPA? Satuan pengukuran baku ini adalah satuan yang hasilnya sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Pada cerita adalah sentimeter, sedangkan satuan tidak baku hasilnya tidak sama. Nah, pada cerita adalah jengkal. Dalam pendidikan IPA sendiri, pengukuran yang dilakukan harusnya menggunakan satuan pengukuran baku. Soal nomor 3, mengapa motor dan mobil mempunyai sifat bergerak dan mengeluarkan zat sisa tapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup ini ada 8 dan 8-nya harus terpenuhi untuk dikatakan sebagai makhluk hidup. Soal nomor 4, tuliskan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil dan berikan contohnya. Untuk monokotil ini akarnya serabut, bijinya keping 1, batang tidak bercabang, tidak berkambium, contohnya adalah jagung dan padi. Sedangkan dikotil akarnya tunggang, batang bercabang dan berkambium, bijinya keping 2, contohnya adalah kedelai dan kacang tanah. Ya, soal yang terakhir ya, soal nomor 5. Di atas meja peserta didik terdapat berbagai jenis zat sebagai berikut: emas, air, gula, seng, tinta, alkohol, besi, arang, batu, udara, garam dapur, dan sabun. Kelompokkan zat-zat tersebut ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Di sini dapat dilihat yang termasuk ke dalam unsur atau zat tunggalnya ini ada emas, seng, dan besi. Sedangkan senyawanya ini ada gula, ada air, ada garam, ada alkohol, dan campurannya ada tinta, arang, batu, udara, dan sabun. Demikianlah pembahasan PTS Ganjil kelas 7. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.